Halo guys, ya kali ini gue mau sharing pengalaman gue saat kena COVID. Jadi gue mulai ada gejala itu di hari Minggu dini hari ya. Minggu dini hari itu gue udah ngerasa lagi tidur, tiba-tiba badan gue ngerasa dingin banget, menggigil, meriang tuh sampai nusuk ke tulang ya. Terus badan sakit semua, mulai dari kepala sampai kaki. Terus gue saat bangun gue minum paracetamol, itu mendingan dikit, tapi badan tuh jadi lemes banget. Demam itu gue tem sekitar 38, gak tinggi-tinggi banget tapi udah panas. Nah terus heran nih, walaupun gue badan udah lemes banget gitu, dibawa tidur susah. Nah, gue udah rasa badan gue udah gak enak gitu, gue langsung pakai masker di rumah. Anak-anak karena di rumah ada anak-anak sama istri juga kan. Terus lanjut ke malamnya pun gue juga akhirnya mutusin untuk tidurnya misah. Karena gue gak pengen nanti kalau emang ternyata gue COVID, gue nyebarin virusnya. Jadi flashback sedikit, sebenarnya gue itu udah vaksin Sinovac ya. Yang pertama itu tanggal 20 Juni, lalu yang kedua itu hari Kamis kemarin itu di tanggal 15 Juli. Nah, gue ngerasain gejala itu di hari Minggu dini hari. Sempet gue mikir ini mungkin efek dari vaksin, karena badan gue udah mulai demam, ngilu-ngilu, terus kok hidung agak-agak hidung agak sedikit buntu kayak ya, terus sedikit sih, terus tenggorokan gue juga aneh. Gue antara ada feeling gue kena, atau memang gue positif thinking aja terus sih, karena ini pengaruh dari vaksin. Ya udah, gue tetap berusaha untuk positive thinking. Waktu itu gue tetap seperti biasa aktivitas walaupun lemes banget. Dan akhirnya karena memang hari itu hari Minggu ya, hari Minggu malam, akhirnya malam gue bilang sama istri, anak-anak sama istri mendingan tidurnya misah aja. Jadi anak-anak sama istri di kamar bawah, gue di kamar atas, karena gue nggak pengen kalau sampai amit-amit gue COVID itu nyebarin ya ke keluarga. Nah, malam di hari Minggu malam itu pas gue tidur sendiri, itu rasanya juga lebih nggak enak lagi. Jadi benar-benar gue nggak bisa tidur, karena bukan cuma meriang, menusuk, badan sakit semua itu tadi, tapi juga napas tuh kayak jadi pendek gitu, kayak orang ngos-ngos, gimana nih, bukan ngos-ngosan sih, tapi napas tuh kayak pendek. Jadi gue mesti ngambil napas tuh dalam-dalam gitu biar bisa lega. Dan jantung gue berdebar-debar, dan dada gue sempat sakit juga, agak sakit di bagian sini nih. Gue ngeri udah jantung nih. Nah terus ya karena gue juga dari riwayat kolesterol sama trigliserid gue tinggi, SGOT, SGPT gue juga tinggi, karena gue sebelumnya habis cek darah juga, habis medical check up. Nah pokoknya malam itu, jadi itu malam kedua gejala gue udah gak bisa tidur, badan sakit semua, terus berdebar-debar. Dan gue bener di rumah ada oximeter, gue cek saturasi gue masih aman sih, di kisaran di 96, 97, 98 lah, di rentang angka segitu. Gue lega lah, minimal gue nggak, saturasi gue nggak jeblok, jadi gue nggak harus oksigen. Terus gue serba salah tuh, berdiri salah, duduk salah, tidur salah, pokoknya serba nggak enak banget. Akhirnya gue hari itu Minggu malam nggak bisa tidur. Senin paginya gue putusin untuk langsung PCR. Gue minum Senin pagi itu demam gue sih udah turun sih, jadi nggak terlalu demam tinggi ya, sekitar 37,6 lah kalau nggak salah, anget-anget doang. Gue bawa mobil sendiri, gue tes PCR drive thru, terus gue langsung hajar vitamin juga sih. Sebelumnya sih gue udah rajin minum vitamin, cuma gue perbanyak lagi vitaminnya, Inbus gitu-gitu gue minum. Terus gue berusaha untuk istirahat, tidur pun masih nggak enak, tapi siang itu masih mending dibanding malam. Nah terus sorenya PCR gue keluar, dan benar ternyata gue positif dengan CT yang cukup rendah, 12. Gue jujur agak shock,
karena CT gue pertama karena gue positif, terus yang kedua juga karena CT gue rendah. Dan ya gue berusaha untuk tenang. Terus gue info ke keluarga gini. Akhirnya gue putuskan untuk gue isoman di luar. Dan sekarang gue lagi isoman di hotel. Nah terus apa yang gue rasain lagi gejala-gejalanya? Nah lanjut ke hari ketiga, berarti Senin ya, hari ketiga. Hari ketiga gue ngerasain hari Senin gue tuh, berarti hari Senin malam gue langsung keluar, langsung untuk isoman di luar, gue ke hotel. Jadi malam itu di hotel gue sendiri juga untuk isoman. Di malam yang di hotel itu juga gue ngerasa badan gue sih udah gak demam, cuma kayak ngerasa dingin masih. Nah terus itu berlanjut terus jadi malam yang benar-benar gue rasain sakit banget itu adalah malam pertama yang menggigil, sama malam kedua. Malam ketiga yang di hotel itu sudah nggak terlalu itu, cuma tetap rasa dingin dan badan gak enak. Nah saat gue di isoman itu di hotel, gue udah ngerasa, jadi itu hari Senin sebelum gue ke hotel deh, waktu di rumah malah Senin sore itu gue udah sebelum PCR keluar ya, gue udah nyium minyak kayu putih, baunya udah rada hilang. Gue udah feeling, wah gue bilang sama bini gue, wah kayaknya bener kena nih karena aku nyium ini. Bini gue juga udah shock. Terus akhirnya bener sorenya keluar hasil PCR nih, positif kan, ya udah. Terus akhirnya pas di hotel yang gue rasain bikin penyakit COVID ini beda sama sakit-sakit yang lain ya pokoknya COVID ini adalah sakit yang paling gak enak yang pernah gue rasain. Ya semua sakit gak enak lah ya, cuma COVID ini adalah sakit yang paling gak enak menurut gue. Kenapa? Karena COVID ini gak cuma nyerang ke fisik lu, tapi dia juga nyerang psikis lu. Nah ini yang nggak tahu ya, ini yang gue rasain, nggak tahu kalau yang teman-teman lain rasain sama nggak. Tapi gue sempat ngobrol juga sama teman-teman gue yang memang udah penyintas COVID, dan kurang lebih sama gejala-gejalanya yang mereka rasain sama, psikisnya pun juga sama. Jadi selain gejala fisik yang tadi gue bilang tuh, yang gue sebut sakit badan semua tuh remuk dari mulai kepala sampai kaki, terus ngilu sampai ke tulang, itu sampai lu terus ngerasa dingin kalau malam, terus mulai batuk, hilang penciuman, dada sakit, napas pendek, itu semua gejala-gejala fisik lah ya. Nah, tapi selain itu juga yang bikin lu nggak enak, psikis lu tuh kayak gimana ya? Karena mungkin COVID ini udah terlalu membayang-bayangi pikiran kita kan. Jadi dari tahun lalu nih Indonesia udah dihantuin sama pandemi ini, terus akhirnya gua kena juga. Gue selalu berusaha pikir positif, kayak dari awal waktu gue udah ngerasa gejala, gue selalu mikir ini mungkin dari efek vaksin. Terus saat gue kena pun juga gue nggak mau rasain, jadi gue berusaha untuk cari distraction ya, gue cari kesibukan, gue nggak mau rasain. Tapi tetap rasa kayak ada rasa cemas, rasa khawatir berlebihan. Terus juga karena mungkin yang kalau menurut analisa gue sendiri ya, mungkin karena napas lu pendek, hidung lu nggak bisa ngerasa apa-apa, lidah lu nggak bisa ngerasa apa-apa, lu kayak ngerasa takut kehabisan napas gitu. Padahal sih nggak sesak, gue juga terus cek monitor ya, pakai cek saturasi pakai oximeter, aman terus sih. Cuma gue ngerasa itu tadi mungkin karena napasnya pendek, terus juga jadi ada efek cemas. Gue nggak ngerti deh yang lain ngerasa gitu juga nggak. Kayak gue jadi ngerasa selalu terburu-buru gitu. Kayak gue lagi di kamar mandi nih, mau mandi, terus ada baru biasanya gue lumayan agak lama ya kamar mandi ya, maksudnya bisa sekitar 5 sampai hampir 10 menit lah. Ini baru ini sebenarnya gue pengen buru-buru karena kayaknya belum selesai udah pengen yang lain ya. Jadi pengen terburu-buru gitu, nggak tahu deh kenapa, karena gue kayak jadi jadi tergesa-gesa lah. Nah itu yang bikin lu rasa nggak enak banget. Udah gitu yang bikin nggak enak lagi adalah lu biasa walaupun sakit masih bisa ketemu orang, masih bisa dilayanin sama orang, masih bisa dengar suara anak lu, atau masih bisa lihat mereka dari jauh apa gimana. Kalau misalkan lu COVID, lu bener-bener isolasi,
apalagi kayak tempat gue ini, gue isolasi di hotel di kamar sendiri, gue bener-bener kayak terpenjara, nggak bisa ngobrol sama orang. Ya bisa sih sambil telepon, cuma tetap kan beda ya feelnya. Terus kayak bener-bener kita itu jadi terkungkung gitu ya, jadi ngerasa kayak sempit, walaupun kamar hotelnya nggak sempit, tapi kayak gue ngerasa tuh bener-bener sempit. Jadi itu bikin psikis gue juga malah makin itu, walaupun gue selalu berusaha, banyak yang bilang jangan pernah negative thinking, jangan pernah ngedown, tapi itu nggak itu, pokoknya alam bawah sadar lu pasti akan kayak gitu. Dan gue tanya temen gue, dia ngerasain yang sama sih. Jadi kayak apa ya, kalau yang lagi isoman tuh kayak ngerasa lu lagi terkungkung lah ya. Gue nggak ngerti deh, karena susah, jujur aja susah dijelasin sama kata-kata, cuma rasanya nggak enak banget. Jadi sakit ini bener-bener sakit yang paling gak enak yang pernah gue rasain. Belum lagi ya, kan gue telemedicine dan dikasih obat-obat juga, obat-obatnya juga paket dari Kemenkes, jadi nggak bayar, gratis. Salut tuh buat Kemenkes, sebenarnya pemerintah udah banyak berusaha dengan maksimal juga sih untuk bisa menghandle, cuma ya tetap aja lah di netizen Indonesia nggak pernah puas kan. Obatnya itu macam-macam, lumayan beragam ya, dari mulai antibiotik, terus ada obat antivirus dan lain sebagainya. Itu ada obat antivirus itu sekali minum hari pertama itu sampai 8 butir, buset banyak banget. Tapi ya udah, emang ternyata kayak gitu dosisnya. Dan itu udah minum. Terus sebenarnya dibilang itu obat COVID juga enggak, karena ternyata setelah penelitian dan gue baca-baca juga, itu sebenarnya obat antivirus bukan untuk COVID, tapi karena banyak rumah sakit dan dokter yang menggunakan itu, jadi akhirnya dipakai oleh Kemenkes sebagai obat COVID untuk berikan gejalanya lah. Nah, terus apa sih yang akhirnya gue rasain? Jadi sekarang ini gue udah hari Jumat ya, hari keempat, dari Minggu, Senin, terus Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dari hari Minggu. Gue dari hari apa ya? Hari Minggu benar. Jadi gue udah hari ke-6 ya berarti ya. Nggak berasa itu gue yang sampai sekarang nih hari ke-6 itu gejala yang masih gue rasain selain hidung buntu tapi nggak ada ingusnya. Terus mulut tuh selalu kering terus, mungkin juga pengaruh obat ya. Nggak bisa nyium, nggak bisa ngerasa. Terus suara juga bindeng ya, mungkin lu kalau yang tahu suara gue nggak jadi bindeng. Batuk masih. Dan yang malam itu masih tetap, kalau udah menjelang malam mau tidur itu berasa dingin banget, padahal AC udah gue matiin, pakai celana panjang yang celana training gitu ya, yang tebel, terus juga udah selimutan juga, tapi tetap berasa dingin, kaki dingin, tangan dingin, badan dingin, pokoknya nggak enak banget deh. Jadi buat kalian semua di luar sana yang masih nggak percaya COVID, yang masih meremehkan COVID, yang masih nyambungin COVID ini buatan pemerintah lah, ini cuma akal-akalan orang oknum tertentu lah, ya selamat lah untuk kalian yang memang tidak terkena COVID ya. Cuma yang udah nggak kena itu ngerasain bener-bener sakit, nggak enak banget. Karena apa? Karena ini sakit bukan cuma nyerang fisik, tapi juga nyerang psikis lo, mental lo. Makanya banyak di luar sana juga gue denger berita, bukan cuma di Indonesia, di luar negeri pun banyak orang pasien isoman itu sampai ada yang kabur, ada yang bunuh diri, ada yang tambah parah karena ya memang mereka mungkin ngerasain hal-hal gejala-gejala psikis yang tadi seperti gue rasain. Lu kayak ngerasa terkungkung, lu ngerasa cemas, lu ngerasa kayak mau ngapa-ngapain tergesa-gesa gitu, kayak lu ngerasa terkungkung. Itu yang paling gak enak sih, dalam kamar sendirian, biasa gue ketemu orang banyak, banyak hal lah. Terus juga lu jadi punya banyak waktu untuk berdoa. Jadi positifnya adalah lu bisa benar-benar sendiri untuk bisa mikirin apa sih yang kesalahan apa sih yang udah lu buat.
Jadi gue banyak dapat ilham sih, salah satunya yang bikin video ini. Jadi gue ngerasa gue setelah dari sini gue memang harus memperbaiki hidup gue lebih baik lagi, harus bisa lebih jaga kesehatan, gue harus bisa lebih menjaga diri, lebih menyayangi diri sendiri lah. Badan kita harus kita rawat. Terus juga ya banyak hal sih. Kita jadi kayak gue ngerasa gue ngobrol sama temen gue, jadi bisa tahu yang selama ini gue ngerasa dia tuh kok ini banget sih. Gue mau cerita deh nih. Jadi temen gue tuh dokter. Dia itu dokter yang memang handle COVID. Dia itu punya anak kembar, dan anaknya itu cowok cewek ya. Dia itu sangat amat vokal terhadap orang-orang Indonesia yang sangat idiot menurut dia, covidiot lah ya, yang nggak percaya covid, yang nggak mau prokes. Jadi ternyata dia itu anaknya kembar, dan dia itu anaknya itu punya riwayat sakit asma. Jadi lu bayangin guys, dia itu setiap hari harus berjibaku untuk bisa menyembuhkan pasien covid di luar sana, dimana resikonya sangat besar, dia juga akan bisa terpapar. Bagaimana dia bisa pulang ke rumah setiap hari, setiap malam dia pulang ke rumah ketemu sama anaknya yang masih kecil-kecil, yang dia sendiri tahu nih betapa besar resikonya kalau sampai anak itu tertular, dan itu dari dia sendiri. Lo tau sendiri kan, covid ini nyerangnya ke paru, dan kalau misalkan ada riwayat yang berhubungan dengan paru itu sangat berbahaya. Jadi anaknya dia itu punya sakit asma, dan dia itu sangat rentan bahaya. Bayangin tuh, lu gimana sih perasaan lu yang punya anak, lu tahu sendiri resikonya seperti apa, sedangkan lu sendiri nih yang akan menyebabkan resiko itu. Jadi mengapa dia begitu vokal banget, dan dia begitu marahnya sama pemerintah, sama orang-orang di luar sana yang tidak percaya covid dan abai sama prokes gitu. Coba guys, lu di luar sana, netizen di luar sana yang masih pada nyepelein covid, masih pada ngata-ngatain nakes. Coba kalau kalian di posisi teman gue itu yang sebagai nakes, sebagai dokter, dan dia punya kondisi anak yang seperti itu, ya gue jadi ngerti. Itu salah satu hikmah gue di isolasi mandiri ini. Gue jadi banyak tahu tentang dia, dan gue jadi makin mengerti. Oh, jadi setiap orang itu melakukan sesuatu secara vokal ya, atau dia memperjuangkan sesuatu, itu memang pasti ada sebabnya. Memang backgroundnya dia ada sesuatu yang membuat dia seperti itu gitu. Itu salah satu pelajaran lah yang gue dapet di saat gue isoman ini, berharga banget. Nah paling gitu aja guys. Sekali lagi gue ingetin buat lo semua di luar sana, covid itu nyata, covid itu ada, dan sakit covid itu adalah sakit yang bener-bener gak enak ya. Jadi yang bilang covid itu sakit biasa aja, gak usah takut, gak usah berlebihan. Betul, kita memang gak boleh takut, kita memang gak boleh berlebihan, tapi penyakit ini kalau diabaikan dia sangat berbahaya. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Nih obat gue banyak banget nih. Jadi buat lo orang di luar sana yang memang belum kena covid, kalian beruntung, jagalah. Dan buat kalian semua yang memang saat ini lagi berjuang negatif, semangat. Sama saya juga harus semangat terus, karena kita pasti bisa menang lawan sakit ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Sorry kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu di lain kesempatan. Cekidot.